Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat beliau kita diberi kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melaksanakan ujian tengah semester. Yang kedua kalinya, sholawat ma'asalam kita tetap curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai pembelajaran pada materi hari ini, marilah kita menatah niat agar ilmu yang kita pelajari menjadi amal soleh yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga Allah menjadikan ilmu ini bermanfaat, membawa cahaya dalam hati, serta menumbuhkan akhlak mulia. Mari kita simak video ini tentang penjelasan materi sholat fardu. Baik, kita akan mempelajari tentang sholat fardu, mengenai tentang penjelasan dalil dan landasan syariat. Sholat fardu adalah ibadah yang paling utama setelah syahadat. Ia merupakan kewajiban yang ditetapkan Allah bagi setiap Muslim, yang mana di dalam Al-Quran Allah berfirman, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian di dalam hadis Rasulullah bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian ijma' ulama menyebutkan, seluruh ulama sepakat bahwa sholat fardu 5 waktu adalah kewajiban individual atau fardu ain yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang. Kita sebagai seorang agama Islam yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat wajib, tentunya kita harus tahu tentang tata cara sholat fardu. Berikut tata cara sholat secara ringkas yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan itu meliputi berwudu dengan benar, artinya bersih suci, baik itu bersih suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi contoh dari ingin melaksanakan sholat fardu harus berwudu dengan benar. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Kemudian, langkah pelaksanaan. Langkah-langkah pelaksanaan dalam sholat fardu
Yang pertama itu adalah niat. Tentunya dimulai dengan niat. Contoh, dalam niat sholat yang 5 waktu, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan juga sholat zuhur. Salah satunya misalkan usolli fardadh dhuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, itu adalah contoh salah satu yaitu sholat zuhur. Apa takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan sejajar telinga, lalu membaca Allahu Akbar. Nah, itu adalah takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga itu adalah membaca doa iftitah. Namun membaca doa iftitah itu adalah hukumnya sunnah. Misalkan bacaannya adalah Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Nah, itu adalah bacaan-bacaan doa iftitah. Kemudian setelah membaca doa iftitah, itu dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, jadi seperti itu. Gerakan selanjutnya yaitu ruku'. Ruku' yaitu membungkuk dengan punggung rata. Dan bacaannya adalah Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, kemudian setelah itu iktidal, yaitu bangkit dari ruku, membaca Sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu. Nah, itu dan seterusnya. Itu adalah iktidal. Jadi iktidal itu adalah bangkit dari ruku. Gerakan selanjutnya yaitu sujud. Jadi di dalam sujud itu membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu juga dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud.
Jadi dalam bacaannya adalah Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, kemudian setelah itu sujud kembali, yaitu membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu dibaca 3 kali kembali. Kemudian setelah sujud kedua, bangkit untuk rakaat berikutnya. Kalau misalnya sholat subuh ada 2 rakaat, kalau asar ada 4 rakaat, maghrib ada 3 rakaat, dan isya itu ada 4 rakaat. Tuh. Kemudian tasyahud akhir dan sholawat. Tasyahud akhir dan sholawat itu di dalam bacaannya At-tahiyyatul mubarakat. Nah, itu adalah namanya tasyahud akhir. Kemudian diakhiri dengan mengucapkan salam seperti itu. Hikmah dan nilai imtek serta adab dalam sholat. Sholat bukan hanya ritual mekanis, melainkan ibadah yang menyatukan gerakan fisik dengan kesadaran spiritual. Ia berfungsi menyucikan jiwa, membentuk karakter, dan mendidik manusia agar hidup sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semakin khusyuk solat seseorang, semakin bersih pula jiwanya dan semakin baik akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hikmah yang pertama adalah memperkuat keimanan. Solat mengokohkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, tempat bergantung dan memohon pertolongan. Ia menjadi pengingat bahwa manusia adalah hamba yang lemah dan butuh bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua yaitu menumbuhkan ketaatan atau ketakwaan. Solat dilakukan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. Konsistensi dalam solat melatih diri agar selalu patuh terhadap syariat dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang ketiga yaitu mengendalikan diri dan akhlak. Solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yang mana di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 disebutkan hal ini menumbuhkan akhlak mulia seperti kejujuran, amanah, dan kesantunan. Kemudian adab dalam melaksanakan solat. Yang pertama adalah menjaga kesucian, yakni berwuduk dengan benar dan memastikan bahwa tempat, pakaian, serta tubuh itu suci dari najis. Yang kedua, itu menutup aurat, menggunakan pakaian yang sopan dan layak sesuai syariat atau yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Yang mana misalnya seorang laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut, maka itu harus betul-betul yang ditutupi. Ya,
yaitu menutup aurat. Yang ketiga yaitu menghadap kiblat, yaitu mengarahkan tubuh menuju Ka'bah, yang mana Ka'bah sebagai simbol kesatuan umat beragama Islam. Yang keempat yaitu meluruskan niat, yaitu kita melaksanakan solat harus ikhlas. Ikhlas beribadah hanya karena Allah, bukan untuk dipuji atau hanya ingin dilihat oleh orang lain. Yang kelima itu adalah tumakninah, tenang dan khusyuk, yaitu menunaikan solat, menjalankan atau gerakan dan bacaan dengan penuh ketenangan dan penghayatan. Jadi tumakninah itu adalah artinya berurutan, baik itu dari segi bacaan dan gerakan itu harus berurutan. Ya, tidak boleh dari takbiratul ihram kemudian langsung sujud. Jadi itu tidak boleh, tidak sah. Maka solat yang harus dilaksanakan itu adalah tumakninah. Harus berurutan dari awal gerakannya sampai kedua, ketiga, dan sampai seterusnya. Begitupun dengan bacaannya. Itu tumakninah. Selanjutnya, tetap dalam adab sholat, yaitu menjaga mata dan hati, tidak menoleh tanpa kebutuhan, dan harus menghadirkan hati dalam setiap bacaan. Dan tidak bermain-main, menghindari gerakan sia-sia, seperti membetulkan pakaian tanpa kebutuhan. Mengikuti tata cara Nabi Muhammad SAW, yaitu melaksanakan rukun, wajib, dan sunnah solat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian berdoa dan berzikir, memperbanyak doa setelah solat sebagai penyempurna ibadah. Adab-adab ini membantu menghadirkan solat yang bermakna dan berdampak pada akhlak serta kekuatan jiwa. Dalam kehidupan yang modern ini, yang penuh kesibukan dan distraksi, solat fardu berperan sebagai tiang utama yang menjaga keimanan seorang muslim. Tanpa solat, hati menjadi gersang karena kurangnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak mudah rusak karena kehilangan kendali spiritual, serta hidup menjadi jauh dari keberkahan dan ketenangan batin. Solat fardu mengembalikan manusia pada fitrah, menata kembali hati, perilaku, dan tujuan hidup. Solat yang dikerjakan dengan benar, tepat waktu, dan disertai kekhusyuan merupakan bukti keimanan yang sejati. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2 menyebutkan bahwa orang beriman yang khusyuk dalam solatnya adalah golongan yang beruntung. Kekhusyuan menghadirkan ketenangan hati, membentuk akhlak mulia, serta menjadi jalan meraih keberhasilan dunia dan akhirat. Karena itu,
Setiap Muslim hendaknya berusaha memahami makna solat dan menjadikannya sebagai pedoman hidup menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.